Kata orang di sana, tembok ratapan ini adalah benda yang paling penting yang ada di Israel. Mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas, Jesias. Yerusalem dalam bahasa Ibrani disebut Yerusalem dan Al-Quds dalam bahasa Arab, yang merupakan salah satu kota tertua di dunia. Di masa lalu, kota ini pernah ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali selama beberapa kali dan meninggalkan sebuah bagian berbeda. Tembok ratapan sebelumnya adalah bagian dari Bait Suci, yakni tempat peribadatan yang dibangun di masa Raja Salomo. Bait Raja Salomo menurut Alkitab adalah bait pertama agama Yahudi kuno di Yerusalem. Setelah Raja Salomo wafat, Israel dilanda perang saudara. Wilayah kerajaan pun terbelah menjadi dua. Sebelah utara Israel dengan ibu kota Samaria dan bagian selatan Yehuda beribu kota Yerusalem. Akibat perang tak berkesudahan itulah, kini Bait Suci tinggal tersisa tembok sebelah barat. Kini sisa-sisa reruntuhan yang diyakini bagian dari Bait Suci menjadi tempat peribadatan umat Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan. Orang Yahudi menganggap dinding tersebut sebagai bagian dari sebuah kuil Yahudi yang disebut juga Bait Suci kedua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Raja Herodes memerintahkan renovasi dan perluasan kuil sekitar 19 sebelum Masehi. Dan pekerjaan itu tidak selesai sampai sekitar 50 tahun kemudian. Kuil ini lantas dihancurkan oleh Roma sekitar tahun 70 Masehi. Hanya beberapa tahun setelah selesai, tembok ratapan secara luas diyakini sebagai satu-satunya bagian yang masih berdiri. Setelah kuil itu hancur, banyak orang Yahudi mulai pergi ke dinding yang tersisa untuk meratapi kehancuran kuil dan untuk berdoa. Tembok ratapan merupakan nama yang diberikan oleh orang non-Yahudi ketika melihat orang Yahudi meratap di sana. Orang Yahudi sebenarnya menamai tembok tersebut sebagai tembok barat atau Kotel Hamarafi dalam bahasa Ibrani. Selama lebih dari 3.500 tahun, Yerusalem berulang kali dikuasai oleh berbagai penakluk yang berbeda. Penguasaan tembok ratapan terus menjadi titik pertikaian hingga abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pemimpin Arab mengontrol wilayah tembok ratapan selama bagian pertama abad ke-20. Namun dengan berdirinya Israel, Yahudi menguasai tembok tersebut pada tahun 1967. Meskipun tetap terjadi permusuhan antara Yahudi dan Muslim, tembok ratapan telah menjadi situs rekonsiliasi antara Yahudi dan Katolik. Pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menjadi paus pertama yang berdoa di tembok ratapan. Paus juga meminta maaf akibat penganiayaan Katolik terhadap Yahudi selama berabad-abad. Umat Yahudi dari semua negara dan juga wisatawan dari berbagai latar belakang agama lazim berdoa di tembok ratapan karena diyakini memiliki telinga Tuhan. Orang yang tidak dapat berdoa langsung di tembok dapat mengirimkan doa atau menggunakan kadish, sebuah doa khusus untuk orang Yahudi. Doa yang dikirim tersebut ditulis dalam sebuah kertas dan diselipkan di celah-celah dinding yang disebut sebagai kvitelah. Nah, itu dia Jesias, fakta-fakta mengenai tembok ratapan di Yerusalem.